Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita malam hari ini. Kita nyanyikan lagu dari buku kecil nomor 92. Kuduskan tempat ini, biar saat ini tempat ini disucikan dan dikuduskan, dan roh Tuhan hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Sebelum kita lebih lanjut untuk masuk di dalam pujian dan menyembahan, kita mulai ibadah kita ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Bapa Yahweh yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang mengasihi kita, yang menolong kita di dalam segala perkara. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan atas waktu, kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga malam hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Sesuai dengan pujian ini ya Tuhan, kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan, bekerja di tempat ini. Roh Kudus berkuasa atas ruangan ini, atas hidup kami ya Tuhan. Supaya pada malam hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau dengan hati kami yang tulus, dengan kebenaran, dengan roh kami yang menyala-nyala, memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami mulai ibadah kami pada malam hari ini, menyertai dari awal, pertengahan kepada akhir di dalam ibadah persekutuan kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan dan Mesias kami, Yesua, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita pujikan pujian nomor 4 dari buku kecil. Kita akan masuk di dalam pujian dan penyembahan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, supaya saat ini roh Tuhan benar-benar hadir di tengah-tengah kita, dan kita merasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Kita pujikan dari atas lagi, kita nyanyikan lebih sungguh lagi. Kita undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu dikenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami
kami bersyukur padamu. Kita pujikan dari atas lagi, mari kita nyanyikan dengan lembut. Mari kita rasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Haleluya. Hajar kami Tuhan, menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Haleluya. Besar setiamu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Oh Yesus, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Ya rala ya maramasih, kami memuliakan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya rala masih kira ya rala maramasih, rala masih kira ya rala masih. Haleluya, 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 haleluya. Ya la 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 ya la 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 la. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami memuliakan Engkau ya Bapa. Haleluya. Ya la 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 masih kinara ya la 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 masih. Ura la masih kinara ya la la masih.
puji Dia, haleluya, haleluya. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan, kami menyembah Engkau ya Bapa, haleluya. Orala masiki naraya naramasu, orala masidi yarala masu, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan, haleluya, haleluya. Ya lama masu, ora masu, ya masu, haleluya, haleluya. Ya lama kila lama sangkara, ora lama kila lama sangkara, ora lama kila lama sangkara, haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Rasakan masa Bapa turunlah, rasakan kuasa Bapa turunlah. Pintu surga terbuka bagi, rasakan kuasa Bapa turunlah. Oh, rasakan kuasa Bapa turunlah, rasakan kuasa Bapa turunlah. Pintu surga terbuka bagi, rasakan kuasa Bapa turunlah. Rasakan Roh Kudus turun, rasakan Roh Kudus turunlah, rasakan Roh Kudus turunlah. Pintu surga terbuka bagi, rasakan Roh Kudus turunlah, rasakan Roh Kudus turunlah, rasakan Roh Kudus turunlah. Pintu surga terbuka bagi, rasakan kuasa Bapa turunlah. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah masing-masing pribadi lepas pribadi malam hari ini menaikkan doa kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan dalam satu minggu ini, apa yang menjadi persoalan dalam satu minggu ini, biarlah saat ini kalau kita yakin Roh Tuhan ada di tengah-tengah kita, Dia akan mendengar akan doa-doa kita, Dia akan mendengar keluhan-keluhan kita. Yakin dan percaya Tuhan pasti menolong kita di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap persoalan kita. Mari pribadi lepas pribadi kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Pergunakan waktu ini untuk memohon kepada Tuhan, memberikan kemampuan kepada kita, menolong kita di dalam setiap persoalan pergumulan kita. Haleluya. Sementara Bapak Ibu saudara-saudara sekalian berdoa secara pribadi kepada Tuhan, saya akan menyanyikan lagu ini dengan lembut. Silakan Bapak Ibu saudara sekalian berdoa, sampaikan keluhan-keluhan pergumulan
selalu menolong kita di dalam setiap persoalan dan pergumulan kita. Haleluya, haleluya. Silakan waktu 5 menit pergunakan untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Saya akan nyanyikan pujian ini dengan lembut. Haleluya. Rasakan kuasa Bapa turunlah. Rasakan kuasa Bapa turunlah. Pintu surga terbuka bagi. Rasakan kuasa Bapa turunlah. Rasakan Roh Kudus turunlah. Rasakan Roh Kudus turunlah. Pintu surga terbuka bagi. Rasakan Roh Kudus turunlah. Haleluya. Rasakan kuasa Bapa turunlah. Rasakan kuasa Bapa turunlah. Pintu surga terbuka bagi. Rasakan kuasa Bapa turunlah. Kasih-Nya pasti menolong kita. Kuasa-Nya pasti nyata atas kita. Rasakan kuasa-Nya terjadi atas kita. Rasakan mujizat-Nya terjadi. Rasakan kuasa Bapa turunlah. Rasakan kuasa Bapa turunlah. Pintu surga terbuka bagi. Rasakan kuasa Bapa turunlah. Sekarang ganti saya yang berdoa. Adalah Bapak Ibu yang menyanyikan pujian ini dengan lembut. Saya akan berdoa secara pribadi atas pergumulan, persoalan yang saya alami. Silakan Bapak Ibu nyanyikan lagu ini dengan lembut. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, dalam Tuhan kami Yesus Sang, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas waktu yang Tuhan telah berikan kepada kami pada malam hari ini. Bapa, kami mengucap syukur atas semua yang terjadi, atas semua yang saya alami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya, saya yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan dan lepaskan saya sendiri. Kalau Engkau ya Tuhan, kalau saya masih muda, Engkau memberkati saya, Engkau mengangkat saya ya Tuhan jauh dari kondisi saya sebelumnya ya Tuhan. Kami boleh bersyukur atas itu semua ya Tuhan. Dan sekarang saya yakin bahwa Engkau akan mengangkat lagi lebih tinggi lagi ya Tuhan. Saya bukan lagi ekor tetapi kepala sesuai dengan janji firman. Dan berkat-Mu akan melimpah atas kami ya Tuhan, atas diri saya ya Tuhan. Saya hanya berserah dan pasrah, bersandar pada Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah iman percaya saya kepada-Mu. Terpujilah Engkau. Engkau memberkati kami semua.
ada rencanamu, nomor 5 ya. Ku berserah hanya padamu, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Tuhanku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Bersaksilah, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Tuhanku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Bersaksilah, menurut kehendak-Mu. Kita akan pujikan pujian ini sekali lagi. Nanti Ibu Eni berdoa untuk kita masuk di dalam firman Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah
hanya padamu, Tuhanku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Tuhanku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pada malam ini Tuhan, kami bersama keluarga ini bersekutu, sudah memuji menyembah-Mu di tempat ini, dan kami mengucap syukur Tuhan atas kehadiran-Mu di tempat ini bersama kami Tuhan. Engkau sucikan dan kuduskan tempat ini Tuhan. Kami percaya dengan kuasa-Mu Tuhan, Tuhan yang menyingkirkan kuasa-kuasa roh jahat di tempat ini Tuhan. Hanya kuasa Roh Kudus yang masuk di rumah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menolong, mengirim malaikat-Mu menjaga rumah kami ini, menjauhkan dari hal-hal yang tidak saya inginkan Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan kini saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau urapi Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya kami bisa mendengar dengan baik Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang selalu menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Shalom Alaikum. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Mari kita akan membaca dan renungkan firman Tuhan, Dafar Elohim, yang terdapat di kitab Bet Midbar atau bilangan. Kita masuk pada pasal yang keempat. Ya, kita masuk pasal yang keempat. Seperti biasa kita akan baca secara bergiliran. Saya akan bacakan ayat 1 sampai yang kelima. Bet Midbar atau bilangan pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang kelima. Kewajiban keturunan Kehat.
Berfirmanlah Bapa Yahweh kepada Musa dan Harun, demikian, daftarkanlah keturunan Kehat di antara keturunan Lewi, berdasarkan kaum-kaum dan keluarga leluhur mereka, dari yang berumur 30 tahun sampai yang berumur 50 tahun, yaitu semua yang dapat bergabung dalam pasukan untuk melakukan pelayanan di kemah pertemuan. Ini pelayanan yang keturunan Kehat di kemah pertemuan, yaitu mengurus perkakas Maha Kudus. Ayat 5, ketika perkemahan akan dibongkar, maka Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam, lalu menurunkan tabir tirai, dan dengan itu mereka harus menutupi tabut kesaksian. Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dan kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Lagi pula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggang, cawan, piala, dan kendi korban curahan. Juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Di atas semuanya itu mereka harus membentangkan sehelai kain kirmisi, lalu menudungnya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung meja itu. Lalu mereka harus mengambil sehelai kain ungu tua dan menudungkan kepada kandil untuk penerangan dengan lampu-lampunya, sepit-sepit dan penada-penadanya, dan segala perkakas minyaknya yang dipakai untuk mengurus kandil itu. 10. Dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya ke atas tudung dari kulit lumba-lumba dan meletakkannya di atas usungan. 11. Di atas mezbah dari emas itu mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Lalu mereka harus mengambil segala perkakas yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, meletakkannya di atas sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian meletakkannya di atas usungan. Dan mereka harus membersihkan mezbah itu dari abu, lalu membentangkan sehelai kain ungu muda di atasnya. Sesudah itu meletakkan di atasnya segala perkakasnya yang dipakai untuk mengurusnya, yakni perbaraan, garpu, penyodok, bokor penyiraman, segala perkakas mezbah itu. Dan di atasnya mereka harus membentangkan tutup dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. 15. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. 16. Tugas Eleazar anak Imam Harun adalah mengurusi minyak lampu, dupa, wewangian, persembahan sajian harian, dan minyak urapan atas seluruh tabernakel dan semua yang ada di dalam tempat kudus serta di dalam perkakas-perkakasnya. Bapa Yahweh firman kepada Musa dan Harun demikian, perhatikanlah agar suku kaum Kehat jangan sampai punah dari antara orang-orang Lewi. Inilah yang harus dilakukan oleh mereka agar mereka tetap hidup dan tidak mati ketika mendekati perkakas-perkakas Maha Kudus. Harun dan anak-anaknya harus masuk lebih dulu. Sesudah itu haruslah menempatkan mereka masing-masing pada pelayanan dan kewajiban mereka.
20. Mereka sendiri tidak boleh masuk ketika perkakas-perkakas Maha Kudus itu ditudungi agar mereka tidak mati. 1. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah juga jumlah Bani Gerson menurut puak dan kaum-kaum mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Inilah tugas kaum-kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan yang pengangkatan barang itu. Mereka harus mengangkat tenda kemah suci dan kemah pertemuan tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan. 26. Layar-layar pelataran dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan mezbah dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka, dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkaitan dengan semua itu. Seluruh pekerjaan jabatan harus dilakukan sesuai dengan anak-anaknya, dari segala mengangkat barang dan pekerjaan jabatan itu. Kami harus membuat mereka tanggung jawab atas segala yang harus diangkat mereka. Itulah tugas kaum-kaum Bani Gerson di kemah pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pimpinan utama anak-anak Harun itu. Orang Merari haruslah tercatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Dari setiap orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan. 31. Inilah tugas kewajiban mereka sesuai dengan seluruh pelayanan mereka di kemah pertemuan, yaitu mengurus papan-papan tabernakel, kayu-kayu palangnya, tiang-tiangnya, alas-alas tumpuannya, tiang-tiang pelataran sekelilingnya, alas-alas tumpuannya, pasak-pasaknya, tali-talinya, dan semua perkakas serta pelayanannya. Berdasarkan namanya, engkau harus mencatat perkakas-perkakas yang menjadi tugas kewajiban mereka itu. Inilah pelayanan kaum-kaum keturunan Merari sesuai dengan seluruh pelayanan mereka di kemah pertemuan di bawah petunjuk Itamar dan Imam Harun. 34. Musa, Harun, dan para pemimpin umat mencatat keturunan Kehat berdasarkan kaum-kaum dan keluarga leluhur mereka, dari yang berumur 30 tahun sampai 50 tahun, yaitu semua yang dapat bergabung dalam pasukan untuk melakukan pelayanan di kemah pertemuan. 6. Maka jumlah pencatatan mereka menurut kaum-kaum mereka ada 2.750 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari kaum-kaum Kehat, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun, sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaran Musa. Bani Gerson yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. 49. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka berjumlah 2.630 orang. 41. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Gerson. Semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni
mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan. Bani Merari yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam buak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum mereka berjumlah 3.200 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Merari, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. 46. Semua yang telah dicatat dari orang-orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun serta para pemimpin Israel berdasarkan kaum-kaum dan keluarga leluhur mereka, dari yang berumur 30 tahun sampai 50 tahun, yaitu setiap orang yang boleh masuk dalam mengerjakan pelayanan, bahkan pelayanan yang menjadi kewajiban di kemah pertemuan. Mereka yang telah dicatat itu berjumlah 8.580 orang. Mereka dicatat berdasarkan perintah Bapa Yahweh yang telah disampaikan kepada Musa. Setiap orang sesuai dengan pelayanan dan kewajibannya, begitulah masing-masing telah dicatat oleh mereka sebagaimana yang telah diperintahkan Bapa Yahweh kepada Musa. Habis. Iya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita malam hari ini adalah kewajiban orang yang dipilih Tuhan. Bacaan yang kita baca malam hari ini itu mengulang dari Fatsal yang ketiga. Kalau saudara perhatikan, mengulang dari Fatsal yang ketiga. Tetapi di Fatsal yang keempat ini lebih spesifik lagi, lebih detail lagi, lebih merujuk kepada masing-masing kelompok, masing-masing kaum. Yaitu ada kaum Kehat, ada kaum Gerson, ada kaum Merari. Masing-masing ini punya tugas, kewajiban yang harus mereka jalankan. Jadi kenapa demikian? Kalau saya perhatikan diterapkan di era modern ini, itu harusnya apa yang diperintahkan oleh Tuhan ini diikuti supaya tidak double job, ya, tidak merangkap jabatan, tidak merangkap pekerjaan. Sungguh sangat memprihatinkan. Suatu ketika saya mengikuti pelayanan di sebuah gereja GKJW, ya, yang ada di Jawa Timur, dan sungguh sangat memprihatinkan. Di situ seorang pendeta, ya, seorang pastor, dia itu harus merangkap sebagai liturgos, merangkap sebagai mempersiapkan untuk ibadah, mempersiapkan khotbah, ya. Bahkan ada berita yang sangat memprihatinkan, seorang pendeta GKJW jatuh dari atap sampai meninggal. Berarti kan jabatannya luar biasa. Dia juga seorang pendeta, pengkhotbah, menyiapkan khotbah. Dia juga penean, dalam bahasa Surabaya itu penean, betulkan atap sampai jatuh sampai meninggal. Sungguh tragis dan memprihatinkan hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saat ini saudara sebagai seorang anggota atau pimpinan sebuah sinode, coba perhatikan hal ini. Ya, kenapa pendeta yang ada di kota yang mengikuti aturan sinode kok nyaman-nyaman saja, sedangkan pendeta yang ada di gereja sama-sama gereja Protestan, ya, maaf saya menyebut merek ini supaya ini menjadi catatan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merevisi
merubah undang-undang atau peraturan yang ditetapkan itu supaya seorang pastor, seorang pendeta itu jangan triple job, ya, jangan triple job. Sudah yang di kota itu kok kontradiksi sekali gitu loh, kontradiksi sekali ya. Yang di kota pendetanya itu nyaman, sedangkan yang ada di desa, di gereja GKJW tersebut, pendetanya itu kalau dalam bahasa Surabaya itu nelongso, ya, memprihatinkan, itu loh, ngerangkap pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang mendengarkan channel ini, kalau saudara sebagai seorang pengurus sinode, ya, hendaknya saudara ini hal yang memprihatinkan seperti ini, saudara revisi supaya pendeta tidak merangkap-rangkap jabatan. Seperti sampai yang pernah terjadi tersebut. Pendeta membetulkan talang atau membetulkan atap rumah sampai terjatuh dan meninggal. Siapa yang bertanggung jawab? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saat ini Tuhan datang menjemput kita, kalau saudara mendengarkan apa yang saya katakan ini alkitabiah, ya, revisi, rubah undang-undang tersebut, ya. Coba kita perhatikan ini, hal yang sederhana, hanya di kemah suci, ya, tempat yang lingkupnya hanya sederhana mungkin, ya, tidak seluas sebuah gereja. Tuhan saja 2000 tahun yang lalu sudah menetapkan kaum Kehat, kaum Gerson, dan kaum Merari. Sudah ditetapkan tugasnya masing-masing. Dan itu kewajiban yang mereka harus lakukan. Loh, Tuhan sudah tahu aturan ini. Kenapa saat ini kok aturan itu tidak berlaku? Aturan itu kok berubah? Ya, hanya tertentu saja yang bisa melakukan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Coba kalau merangkap-rangkap seperti itu, sungguh sangat memprihatinkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita orang-orang yang dipilih. Saudara, sekarang saya tanya, yakin apa tidak kalau saudara orang yang dipilih oleh Tuhan? Itu yakin dulu, ya. Kita percaya dulu bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak yakin sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, ya saya tidak tahu lagi saya. Kalau berarti kekristenan iman saudara itu iman yang pura-pura. Kalau saudara yakin dan percaya bahwa saudara dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, ya, menjadi anak-anak Elohim, maka saudara harus tahu tugas dan tanggung jawab kewajiban saudara. Apa sih tugas dan kewajiban dan tanggung jawab saudara? Apakah saudara sebagai jemaat? Apakah saudara sebagai penatua? Apakah saudara pendeta? Apa saudara sebagai pelayan Tuhan? Tidak tahu posisi saudara masing-masing. Kita semuanya punya kewajiban dan tugas yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya, kalau kita sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan, yakin dan percaya bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan, pasti kita mempunyai kewajiban kita masing-masing sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kalau saudara belum tahu tugas dan kewajiban saudara sebagai orang yang dipilih Tuhan, mari mulai malam hari ini pergumulkan dan tanya kepada Tuhan. Masa Tuhan, aku sebagai jemaat saja, aku sebagai orang percaya saja, aku orang yang dipilih saja? Tidak, saudara. Pasti kita masing-masing kita mempunyai tugas dan kewajiban. Tidak tahu kewajibannya itu yang paling sederhana saja. Kalau kita lihat ini kaum Kehat ini sangat sederhana tugasnya ini. Tapi ya sangat sibuk. Dia ini harus apa? Coba perhatikan ayat yang keempat.
Inilah pelayanan keturunan Kehat di kemah pertemuan, yaitu mengurus perkakas-perkakas Maha Kudus. Loh, hanya ngurusi perkakas-perkakas Maha Kudus. Loh, bukan sebagai pengkhotbah, ya. Jadi artinya kalau Tuhan sudah tetapkan posisi dan bagian kita, apapun posisi dan bagian kita, ya sudah, kita terima saja, ya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit sharing saat ini, ya. Saya berharap setelah saya mendapatkan gelar dari STT, ya, Sekolah Teologi, Master Teologi, pikiran saya, harapan saya menjadi seorang pendeta, saya seorang pengkhotbah yang besar. Itu harapan saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu ketika saya mengikuti persekutuan doa, dan kebetulan pembicaranya ini mempunyai karunia hikmat dari Tuhan, hikmat dan marifat dari Tuhan. Ya, waktu itu giliran saya berdoa, didoakan, ya, giliran saya didoakan, beliau membisiki kepada kita, kamu jangan pikirkan perkara-perkara yang besar dan untuk tampil di depan umum. Tetapi apa yang sudah kamu alami, yang kamu kerjakan ini, biarlah itu menjadi berkat bagi orang lain. Jadi artinya saya tidak boleh membayangkan untuk menjadi pengkhotbah yang besar. Saya tidak akan menjadi pendeta yang besar dengan jemaat yang ribuan, tidak. Jadi Tuhan menempatkan saya mempunyai kewajiban melakukan apa yang ada saat ini, ya, untuk dilakukan dengan tekun dan setia, asalkan menjadi berkat bagi orang lain. Saat ini hal yang kecil dan sepele, saya berkhotbah dengan jemaat yang saat ini di depan saya ada 3.000, ya, dikurangi 3 nolnya, ya, itu pun sudah menjadi berkat. Dan saat ini diupload di YouTube ini, kalau ada yang melihat ribuan, puji Bapak Yahweh. Biarlah segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Sekarang yang menjadi catatan bagi kita, akhir dari renungan kita malam hari ini adalah tahu tugas dan kewajiban kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Yahweh memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Bapa di surga yang kami muliakan dan kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Tuhan dan Mesias kami, Yesua. Kami mengucap syukur dan terima kasih malam hari ini atas Dafar Elohim, renungan yang boleh mengingatkan kami, supaya kami boleh tahu posisi, tugas, dan tanggung jawab kewajiban kami sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami miliki, apa yang kami kerjakan hari ini adalah atas perkenanan Tuhan, kewajiban yang harus kami lakukan sebagai orang pilihan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati umat-Mu ya Tuhan, berkati setiap yang mendengarkan Dafar Elohim ini, biarlah semuanya dapat melakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban mereka, sesuai dengan perintah dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan dan Mesias kami yang hidup, yaitu Yesua, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita pujikan pujian nomor 12, lalu kita masuk ke doa syafaat. Nanti Bu Maria doa syafaat. Aba Bapa, kami mengasihi-Mu.
yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami yang akan melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Mesias namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Sekali lagi. Bapa, kami mengasihimu, Yesus Mesias, Yesus Mesias, Tuhan yang kudus. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Mesias namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci. Bapa di surga, kami mengucap syukur telah memberikan kami kesempatan ya Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Biar setiap pujian penyembah yang dinaikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk menjadi umat pilihan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi umat pilihan yang tahu menjadi tugas dan tanggung jawab kami, yaitu untuk melayani Tuhan, tidak hanya di mimbar tapi kami melayani ibadah kami sehari-hari, kehidupan kami sehari-hari. Apapun yang kami kerjakan dan lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan ya Bapa. Ampuni setiap kesalahan kami ya Tuhan, baik itu yang sengaja maupun tidak sengaja, yang sadar ataupun tidak sadar kami lakukan. Tuhan ampuni jika
pelanggan-pelanggan yang ada, Tuhan berkati. Tuhan kirim pelanggan-pelanggan baru untuk toko Omega. Segala sesuatu yang dijual, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami berdoa juga untuk Ruben Wijantoso, dimanapun dia berada dan beraktivitas. Tuhan berkati dalam pekerjaannya, dalam aktivitasnya ya Tuhan. Berkati juga lingkungan dia bekerja, orang-orang yang ditemui. Tuhan berkati juga murid-muridnya. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang mendukungnya untuk semakin hari semakin baik, semakin hari semakin takut akan Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan Ruben, berkati masa depannya ya Tuhan. Pertemukan dengan pasangan hidup yang terbaik untuk Ruben Wijantoso. Tuhan Haleluya. berikan hikmat marifat dalam segala sesuatu yang dikerjakannya ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Tuhan melindungi, Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari setiap kuasa kegelapan, orang-orang yang berniat jahat. Tuhan jauhkan semuanya dari kehidupan Ruben. Tuhan pimpin, pertemukan dengan Roh Kudus Ruben ya Tuhan. Meskipun jauh dari tempat ini, kami percaya Tuhan jauh lebih dekat dengan Ruben ya Tuhan. Tuhan yang membentuk karakternya supaya semakin hari semakin baik. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk Mas Levi. Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, ketenangan dalam hidupnya ya Tuhan. Tuhan berkati Mas Levi ini sisi rumah tangganya. Tuhan berkati kebutuhan dan keperluannya. Tuhan cukupkan tokonya. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Berkati kehidupan rohaninya ya Tuhan, supaya semakin hari semakin dekat dengan Tuhan dan mengasihi Haleluya. Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa juga ya Tuhan untuk semua keluarga yang ada di Surabaya, keluarga yang ada di Ngawi, keluarga yang ada di Jember, Purwokerto, Jakarta, di Krian. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Tuhan, kami bawa semuanya dalam tangan-Mu satu persatu, pribadi lepas pribadi Tuhan. Menjamah kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati kehidupan mereka yang belum mengenal Tuhan. Tuhan berikan anugerah keselamatan bagi mereka supaya mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan yang benar. Yang sudah mengenal Tuhan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu ya Tuhan. Dimanapun gereja-Mu berada, Tuhan berikan roh kesatuan hati ya Tuhan di antara gereja-Mu. Meskipun berbeda-beda denominasi ya Tuhan, berbeda-beda organisasi, Tuhan persatukan gereja-Mu dengan satu visi dan misi, yaitu mengenal Tuhan dengan benar,
Haleluya. Roh Kudus membawa doa kami ini kepada Bapa supaya doa kami ini berkenan dan doa ini boleh dikabulkan. Terima kasih Bapa. Kami Haleluya. naikkan di hadapan-Mu doa dan permohonan kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam satu nama yang kudus kami beralaskan doa ini di dalam nama Adonai Yeshua Haleluya. HaMashiach. Haleluya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa Yahweh. Bapa pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Bapa yang menciptakan kami, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menolong kami di dalam segala perkara. Kami mengucap syukur atas penyertaan Bapa di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir ibadah kami malam hari ini. Selesai ibadah kami malam hari ini. Tapi penyertaan Tuhan tetap menyertai kami setiap waktu, setiap saat, dimanapun kami berada. Khususnya malam hari ini ya Tuhan, ketika kami selesai melaksanakan ibadah ini, kami akan beristirahat malam hari ini. Penyertaan Tuhan menyertai kami di dalam peristirahatan kami malam hari ini ya Tuhan. Bila di dalam alam bawah sadar kami, malaikat Tuhan beserta dengan kami. Sehingga roh kami terlindungi, jiwa kami ternaungi. Dan kami boleh beristirahat dengan tenang malam hari ini dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Besok kembali bangun pagi dengan tubuh yang sehat, segar untuk beraktivitas, melaksanakan, menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami mohon berkat daripada Engkau. Mari kita tengadakan tangan kita mohon berkat Kohanim. Ye fareheka feyis mereka. Ya Yahweh panaf eleka. Fikuneka. Yisa Yahweh panaf eleka. Veyasim leka shalom. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Bapak Yahweh menjaga kita. Bapak Yahweh menyinari kita dengan wajah-Nya. Dan Bapak Yahweh bermurah hati kepada kita. Dan Bapak Yahweh mengangkat wajah-Nya atas kita dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Amin. Yefarikika. Yefarikika. Feyis mereka, Yefareka. Ya Yahweh, panaveleka, fikuneka. Yefareka, feyis mereka. Yisa Yahweh, panaveleka, fikuneka. Veyasimleka, Shalom, Shalom. Ibadah selesai, Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin.